Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya punya sebuah mesin cuci merek Sharp. Kodenya ISFH800H. Ini mesin cuci satu tabung full otomatis. Tapi saya dapatkan mesin cuci ini kondisinya sudah sangat parah. Yang pertama, dia sudah pernah dijadikan menjadi mesin cuci satu tabung manual. Ini bisa kita lihat lubang-lubang di sini. Ini dimana dia meletakkan timer. Kemudian ini modulnya sudah tidak ada, gearboxnya sudah rusak parah dan tidak bisa difungsikan. Nah, di kesempatan ini saya akan merubah kembali mesin cuci ini menjadi full otomatis, dengan konsekuensi tentunya ini menggunakan modul universal. Biasanya kalau kita menggunakan modul universal, kita akan mendapatkan sebuah papan tombol seperti ini. Kalau kita beli biasanya dapat tombol seperti ini, dan ini biasanya dipasang di bagian luar sini. Nah, otomatis tombol yang lama, yang original ini tidak terpakai dan tampilannya pun terkesan kurang rapi. Oke, di video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara menggunakan modul universal dan pemasangannya di mesin cuci satu tabung. Mungkin itu sudah banyak teman-teman yang membahas, tapi saya akan membahas bagaimana menggunakan modul universal tapi tombol tetap pakai yang original. Bagaimana proses pembuatannya, ikuti terus videonya ya. Ada beberapa peralatan yang harus kalian siapkan untuk merubah papan board PCB universal menjadi tombol yang original sebagaimana bawaan dari mesin. Bisa kita lihat seperti yang dipaparkan. Kita juga butuh nanti beberapa kabel untuk menyambungnya. Selanjutnya, jika sudah kita siapkan, langkah selanjutnya kita akan ke proses perangkaian. Nah, sebelum ke proses perangkaian, ada baiknya kita perhatikan dulu rangkaian dari papan PCB universal dengan serial number SXY 2200. Nah, kalau perhatikan, nah, di sini biasanya untuk modul yang universal dia akan ada output sebanyak 8 buah pin ya. Di sini ada 8 buah pin. Dan masing-masing pin ini nanti memiliki fungsi yang berbeda. Pin ini nanti akan tersambungkan ke papan PCB universal yang ke sini. Nah, yang seperti ini. Nah, rangkaian di belakang ini adalah rangkaian dari PCB ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam PCB yang bawaan mesin seperti ini. Yang paling kanan ini negatif untuk yang ke switchnya. Jadi ini negatif di sini terhubung ke switch negatif yang satu, kemudian switch yang ke on off, kemudian ke switch yang proses, kemudian dia juga terhubung ke switch yang ke ini water level ya, di sini ya. Jadi dia terhubung ke ini dia terhubung ke water level di sini. Kemudian dia kan ada di sini negatif juga. Yang ini negatif output yang ke indikator, lampu indikator. Tadi kan kita siapkan 6 buah dari LED. Nah, LED seperti ini. LED ini untuk lampu indikatornya nanti. Jadi di sini kan nanti ada LED, kemudian di sini juga ada LED. Kemudian untuk yang original ini nanti tidak kita pakai preset ini. Hanya function, program, power dan pause-nya ya.
cara paling gampang itu LED kan ada polarity, positif dan negatif. Kalian hubungkan negatif ke semua LED ini. Negatif LED 1, 2, 3 ini kalian hubungkan. Kemudian kalian hubungkan juga yang untuk LED yang water level. Kemudian kalian ambil kabel, kalian hubungkan ke pin yang paling kiri di sini. Jadi kalau di modul dia di bagian sini. Nah, kalau modul kan nanti dia ini colokannya kan seperti ini. Nah, jadi yang ini, nah seperti ini dia masuk. Jadi yang ini itu adalah yang ini negatif untuk yang indikator. Yang ini yang merah ini paling kanan ini adalah negatif input yang untuk switch. Nah, kemudian yang untuk indikator ini sudah. Setelah kita hubungkan yang negatif LED semuanya, negatif LED yang ini negatifnya sama ini digabung nggak apa-apa. Kemudian nanti dihubungkan ke pin yang nomor 1. Nah, jadi yang kanan dan yang kiri sudah selesai kita kerjakan. Selanjutnya tinggal yang 3 di tengah, kemudian 3 lagi di sebelahnya. Untuk 3 yang di tengah kita perhatikan gambar di sini. 3 ini untuk water level. Jadi kalau kita perhatikan konektor di sini, jadi pin nomor 2 sampai pin nomor 4 itu adalah indikator untuk water level. Pin nomor 5 sampai pin nomor 7 itu adalah untuk indikator proses. Seperti ini ya. Kita perhatikan di gambar. Nah, untuk pin yang nomor 2, jadi nomor 2 yang di sini, pin nomor 2 ini adalah untuk water level yang low. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, ini kita hubungkan nanti ke positif LED yang low. Kemudian yang di nomor 3 ini adalah positif LED untuk yang middle. Kemudian yang nomor 3 ini positif water level untuk yang high. Nah, jadi yang 3 ini sudah kita hubungkan dan yang negatif sudah kita hubungkan. Yang ini negatifnya kita cabangkan ke positif switch on off. Kenapa? Karena nanti begitu ditekankan biasanya salah satu lampu LED ini akan menyala. Jadi ini terhubung ke sini. Setelah kita hubungkan, selanjutnya kita lanjut ke pin nomor 4. Pin nomor 4 ini adalah untuk indikator switch proses. Jadi kan proses nanti ada wash, ada rinse, dan ada spin. Jadi yang untuk LED yang ini adalah pin nomor 5, 6, dan 7. Pin nomor 5 itu terhubung ke switch water level yang 1 ke spin. Kenapa? Karena ini kan spin biasanya kan water level ini kan resetnya water level ya. LED spin yang untuk ini. Kemudian yang ini yang nomor berapa ini? 6. Ya, nomor 6 ini dihubungkan ke switch proses, ke tombolnya. Jadi di tombol itu nanti kan ini kan tombolnya kan 4 kaki ya. Nanti yang 2 kaki itu tidak kita pakai, kita hanya pakai 2 kaki saja. Dan ini nanti kita cabangkan seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke positif yang LED range. Nah, di sini.
Kemudian yang satu lagi ini kita hubungkan yang LED untuk yang wash, ini terhubung ke tombol switch pause atau start. Nah, mungkin bisa dilihat dulu gambarnya seperti ini. Oh iya, untuk gambar ini nanti juga kalian bisa download di situs kami www.carapaklik.com. Bisa kalian simpan dan bisa kalian pelajari. Oke, selanjutnya jika sudah kita perhatikan gambarnya, kalian bisa rangkai sesuai gambar di sini. Nah, ini adalah gambar hasil rangkaian yang tadi kita pelajari. Ini sudah sesuai dengan yang digambar tadi. Ini lampu indikator LED, kemudian di sini juga ada LED. Ini. Jadi ini negatif, negatif, negatif saya hubungkan, ini negatif saya hubungkan. Ini saya hubungkan ke yang ini tadi, yang kabel nomor 1 yang paling kanan. Nah, ini kan warna putih. Nah, nanti terhubung ke sini yang putih. Nah, ini yang paling kanan. Jadi ini yang paling kanan putih adalah input dari yang di sini, yang digambar di sini input, dan itu terhubung ke negatif LED. Jadi seperti ini. Jadi di bawahnya itu ada switch. Nah, switch. Ini switchnya, bisa kalian lihat. Jadi nanti setelah dirangkai seperti ini, posisikan switch itu berada di belakang tombol yang akan kita gunakan. Misalnya tombol power yang di sini yang kita rangkai tadi, itu kalian posisikan di belakangnya. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat kan? Jadi nanti ini saya pakai busa, atau bisa juga nanti bisa pakai spon. Kemudian ini kan PCB yang bolong-bolong tadi saya masukkan di sini. Nah, intinya kalian sesuaikan saja sesuai dengan tombol yang original. Rangkaiannya seperti rangkaian di gambar. Nanti pemasangan di boardnya, di PCB originalnya, kalian sesuaikan dengan tombol-tombol yang di originalnya. Jadi untuk tombol on off kalian posisikan di bawah sini, untuk start posisikan di bawah sini. Kemudian function tadi, function ini adalah proses ya. Kalau di PCB universal kalian letakkan di wash, rinse, dan spin. Kemudian yang program ini saya gunakan untuk water level. Jadi water level high, middle, dan low. Jadi posisikan saja sesuai dengan PCB yang originalnya. Nah, setelah kita lakukan perangkaian, langkah selanjutnya kita akan uji coba apakah bisa bekerja dengan baik. Ternyata semua berfungsi dengan baik ya. Tombol-tombolnya bisa bekerja, dan ini adalah modul universal tapi tombolnya menggunakan tombol yang original. Oke, itu saja. Selamat mencoba dan semoga sukses.